Tema kita adalah the power of faith. Ya, the power of faith. Kita percaya ada kekuatan dari iman. Jadi iman akan mengerjakan banyak perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita orang percaya. Mari kita lihat, next. Kita buka sama-sama Ibrani 11 ayat 1, Bapak Ibu Saudara. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita baca dengan semangat. Ibrani 11 ayat 1, saksi-saksi iman. 1, 2, 3. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduk. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, the power of faith, kita percaya itu bicara tentang yang namanya iman. Dan iman ini ternyata saudara mengerjakan banyak perkara-perkara dahsyat di dalam dunia ini. Dan untuk itu saudara, hari ini kita akan belajar di mana Tuhan berkata iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Coba kita lihat, kita dalami dulu ayat ini. Next. Kata pendalaman dalam ayat ini ada dua kata yang penting. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Garis bawahi kata dasar dan bukti. Kalau kita lihat kata dasar dalam iman adalah dasar. Nah, kata dasar ini saudara, bahasa aslinya adalah hipostasis. Hipostasis ini artinya yaitu assurance, ya, asuransi saudara, atau kepastian atau jaminan atau garansi. Jadi saudara, kalau kita lanjut lagi kepada kata bukti, elekos, ya, atau conviction, keyakinan, bukti, sesuatu yang telah diuji, lalu dibuktikan saudara benar. Nah, jadi kalau kita boleh melihat ayat ini secara utuh dalam terjemahan Yunani asli, coba lihat next. Kira-kira kalau boleh diterjemahkan begini, ya. Iman adalah dasar atau asuransi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang telah lulus uji dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kira-kira begitu kalau kita menafsirkan secara lengkap bahasa Yunani asli daripada ayat ini, saudara. Jadi iman itu adalah sesuatu bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kenapa kita masih berharap pada Tuhan? Kenapa kita punya iman berharap kepada Tuhan? Karena di dalam iman kepada Tuhan ada garansi, ada jaminan, ada asuransi. Ya, ada asuransi, saudara. Saudara bisa lihat bahwa karena ada asuransi, orang tidak takut, ya, membeli produk mahal. Betul nggak saudara? Karena ada asuransi, orang tidak takut pakai kendaraan. Saudara, apa perbedaan untung beli kendaraan cash sama kredit? Untung kredit saudara, karena kredit itu pasti ada asuransi. Tabrak, hilang, semuanya diganti. Amin. Tapi kalau kita beli cash, kan tidak ada asuransi, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, asuransi menjamin segala sesuatu. Garansi menjamin perbaikan secara utuh. Waktu kita beriman sama Tuhan, saudara, kita diberi garansi bahwa apa yang kita imani pasti akan terjadi. Apa yang kita percayai tentang Tuhan pasti akan dijawab. Itulah the power of faith, saudara. Kemudian dikatakan bahwa bukti dari yang tidak kita lihat. Iman itu adalah bukti daripada yang kita tidak lihat. Dan bukti ini bukan sembarang bukti, saudara. Ternyata bukti ini benar-benar telah diuji.
Jadi iman kepada Tuhan itu telah teruji lewat waktu, lewat apapun. Iman telah membuktikannya dengan ujian-ujian. Dokter boleh bilang kita mati, divonis. Tapi kalau Tuhan bilang kita bisa hidup, itu akan terjadi. Itu iman yang telah diuji. Begitu banyak dalam sejarah, saudara, mujizat. Orang-orang yang divonis pasti mati, tetapi tetap hidup. Ya, saudaraku yang terkasih, bahwa bersama dengan Kristus itu kenyataan, bukan hayalan, saudara. Yesus realita. Yesus itu kenyataan, saudara. Apa yang kita imani tentang Dia itu pasti terjadi dan pasti akan digenapi. Jangan saudara ragukan tentang Tuhan. Kalau Tuhan bilang engkau pasti akan sukses, pasti akan sukses. Kalau Tuhan berkata bahwa engkau pasti diangkat jadi ASN, jadi P3K, diangkat jadi pejabat, Tuhan angkat engkau menjadi pemimpin, itu akan terjawab. Sebab apapun tentang iman itu telah diuji dan terjawab benar-benar tergenapi. Jadi iman itu penting, saudara. Betapa kuat dan hebatnya iman. Yuk, next kita lihat beberapa hal tentang iman. Iman itu, saudara, dalam kekristenan harus berpusat pada Yesus. Sebab kenapa? Iman yang berpusat kepada Yesus, Allah akan melakukan mujizat. Jadi iman kita harus berpusat pada Kristus. Yang kedua, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang kelima. Jadi tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Jadi iman harus kepada Yesus. Tanpa kita punya iman, kita tidak akan bisa berkenan kepada Allah. Dan Allah tidak akan melakukan mujizat terhadap iman kita. Yang ketiga, iman membuat seseorang mengakui adanya Allah. Ya. Tanpa iman tidak ada keyakinan tentang Allah. Kemudian yang keempat, iman Kristen yang dideskripsikan melalui istilah-istilah tersebut tidak sama dengan mudah percaya. Ya. Melainkan memiliki konotasi bertindak dalam kesetiaan, faithfulness, beriman, faithful. Saudara, waktu penterjemah teologi, penterjemah, pakar-pakar teolog menerjemahkan Alkitab bahasa Yunani, leksikon atau Septuaginta, mereka menemukan kata kesetiaan itu diambil dari kata iman, saudara. Jadi faithfulness itu adalah dari dasar kata faithful atau faith. Jadi saudara, iman itu juga bicara ternyata tentang beriman. Iman juga berbicara tentang kesetiaan di dalam Tuhan. Jadi kalau orang itu beriman, pasti dia setia. Ya, setia dengan meyakini apa yang dia percaya. Sebab ketika kita beriman kepada Tuhan, ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Membuat kita tidak bisa lepas dengan keyakinan bahwa Tuhan akan terus melakukan mujizat. Jadi saudaraku yang terkasih, iman itu membuat kita jadi tergantung sama Tuhan. Karena tanda heran yang luar biasa. Karena iman yang muncul terus-menerus dalam kehidupan kita akan mendorong kita terus. Tidak pernah berakhir untuk berharap kepada Tuhan. Next. Iman dalam perjanjian lama menekankan pada percaya kepada kasih Allah dan janjinya. Sedangkan iman dalam perjanjian baru menekankan pada tindakan mempercayai sepenuhnya penyelenggaraan Allah, bahwa Allah akan memprakarsai hidup manusia. Jadi ada perbedaan sedikit ya, di mana kalau perjanjian lama itu lebih kepada berharap kepada janji dan kasih, menunggu. Tapi waktu perjanjian baru, Allah turun dalam rupa manusia dan action, melakukan tindakan bagi manusia. Sehingga wujud nyata kuasa Tuhan dinyatakan lewat Yesus. Ya kan? Kalau dulu di perjanjian lama itu tidak banyak tertulis tentang iman, saudara. Tetapi iman itu terwujud nyata dari tindakan mereka. Abraham mempersembahkan anaknya dan seterusnya.
Tapi waktu di perjanjian baru, iman itu dipraktekkan, didemonstrasikan iman itu. Yesus bilang kepada orang mati, bangkit dan hidup kembali. Yesus bilang kepada orang buta, matamu melihat, telinga tuli mendengar. Jadi iman di dalam perjanjian baru didemonstrasikan begitu hebat. Perjanjian lama tuh semua oleh anugerah Tuhan, menunggu dulu. Tapi di perjanjian baru Allah buat mujizat dengan tanda-tanda hebat secara ajaib. Bahkan di dalam perjanjian baru sampai sekarang di zaman kita nggak perlu tunggu dulu. Hamba Tuhan dari Amerika, hamba Tuhan dari Israel, baru ada mujizat. Bahkan anak kecil sekalipun berdoa orang sakit sembuh, saudara. Itu perjanjian baru. Jadi iman didemonstrasikan begitu hebat setelah pencurahan Roh Kudus. Next, iman berdasar kepada Yesus Kristus, dan selanjutnya iman dengan kekuatan yang didasarkan dalam Yesus Kristus telah melakukan mujizat-mujizat. Next, kita lihat pahlawan-pahlawan iman. Habel adalah pahlawan iman. Apa yang diterima? Apa yang dilakukan oleh Habel sehingga Habel ini disebut pahlawan iman? Waktu saya lihat ternyata Habel tidak bikin apa-apa. Habel tidak belah gunung, pindahkan gunung, tidak. Habel tidak doain orang sakit buta melihat, tidak. Ternyata Habel disebut sebagai pahlawan iman hanya gara-gara dia memberi persembahan. Luar biasa, saudara ya. Kitab Ibrani menulis ternyata Habel tidak melakukan mujizat yang begitu hebat dengan imannya. Tapi Habel dengan imannya dia memberikan persembahan. Dan oleh karena dia memberi persembahan, maka Allah menyebut dia pahlawan iman. Saudara, luar biasa ya. Ternyata memberi persembahan saja disebut pahlawan iman. Ya. Itu luar biasa, saudara. Pahlawan iman. Habel memberikan persembahan yang terbaik dari yang bisa diberinya, dan Tuhan sebut pahlawan iman. Ya, mungkin hari ini kita tidak melakukan mujizat yang begitu hebat dengan iman kita, tapi waktu hari-hari yang kita lakukan itu kita mempersembahkan persembahan dengan persembahan iman, kita disebut pahlawan iman. Yang kedua, ada Henok. Henok terangkat ke sorga karena iman. Wah, ini luar biasa kalau ini. Karena iman spektakuler dia diangkat. Ya. Dan tidak melihat dan tidak terlihat lagi di dunia ini. Henok diangkat, dijemput Tuhan. Kemudian yang ketiga, ada Noh. Apa yang dilakukan Noh dengan imannya? Ternyata Noh dengan imannya bangun bahtera. Wow, luar biasa. Melakukan peristiwa hebat. Bangun bahtera. Di zaman Noh, orang bikin perahu tuh kecil-kecil, saudara. Nggak ada yang besar. Terus ngapain juga bikin perahu di zaman Noh? Karena pada umumnya di zaman Noh itu, saudara, dataran ini cukup luas untuk dijelajahi. Untuk apa pakai perahu, gitu kan? Tapi oleh karena Tuhan berbicara kepada dia untuk bangun bahtera, dia kerjakan. Bahtera ini, saudara, raksasa, besar sekali. Ya, kalau mau dibanding-bandingkan ukurannya mungkin kurang lebih, bahkan lebih besar mungkin dari kapal putih kita punya sorong ini, saudara, Labobar itu. Besar, saudara. Dan membangunnya bukan di pinggir sungai atau di pinggir laut. Membangunnya di atas gunung. Ini kan hal-hal yang kalau orang bilang, "Noh, kok gila kah? Bangun kapal tinggi-tinggi taruh di atas gunung lagi." Dia melakukan dengan iman, melakukan perkara yang dianggap manusia bodoh, tapi ternyata menyelamatkan keluarganya. Abraham meninggalkan tanah leluhur. Next. Sarah meneruskan keturunan. Usia 90 tahun, melahirkan anak 90 tahun.
Ishak memberkati Yakub Esau, Yakub memberkati kedua anak Yusuf. Yusuf membawa tulang-tulangnya dari Mesir menuju Kanaan. Yusuf punya iman, bilang kepada anak cucunya, dia bilang, kalau Tuhan mengenapi janjinya membawa kita keluar dari Mesir, anak-anakku sekalian jangan lupa saya punya tulang. Tulang-tulang saya ini harus kau bawa kembali ke Kanaan, tanam di sana. Itu saudara. Kemudian yang ke-9, Musa menolak disebut anak Firaun, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, membelah laut dan seterusnya. Daud merobohkan Goliat. Jadi banyak sekali saudara tanda-tanda mujizat yang dilakukan karena iman. Dan mereka disebut pahlawan iman. Pertanyaannya saudara, ya, next. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga bisa melakukan seperti yang mereka lakukan, saudara? Oke, kita lihat lagi, next. Bagaimana agar kita bisa memiliki iman seperti pahlawan-pahlawan iman itu, saudara? Sehingga ketika kita di dalam dunia ini, kita juga bisa melakukan mujizat seperti yang mereka juga alami. Minimal ada beberapa hal. Kita baca dulu Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20, bagaimana agar kita memiliki iman yang kuat? Yang pertama kita lihat Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Next. Jadi yang pertama, untuk punya iman, saudara, kita perlu mengusahakan dan memperjuangkannya. Jadi iman itu nggak timbul sendiri, saudara. Iman itu yang pertama harus diusahakan. Diusahakan, diperjuangkan. Bahkan kalau kita baca dalam bahasa Yunaninya, untuk arti kata, di sana dikatakan ada satu kata di situ, sekiranya kamu mempunyai, kata Yesus, kata mempunyai iman, kata mempunyai. Dalam bahasa Yunaninya dipakai kata eko atau ekete, yang merupakan kata kerja dalam bentuk auris. Auris itu saudara sesuatu yang kalau dikerjakan itu membunuh dengan spesifik sampai mati gitu. Jadi kalau dia mengerjakan tuh sampai detail. Kalau dia membangun sesuatu tuh sampai detailnya diperhatikan. Itu bentuk kata kerja bentuk auris untuk Yunani. Ekete atau eko. Jadi waktu iman dipasangkan dengan kata sekiranya kamu memiliki iman. Ya, dipakai kata mempunyai iman. Nah, kata mempunyainya itu yang tadi ekete. Dalam bentuk kata kerja auris. Jadi, saudara, kamu harus mengusahakannya. Seperti kamu memperjuangkan. Jadi ada istilah itu, seperti kamu memperjuangkan, kamu mau dapatkan pasangan hidupmu, itu kamu berjuang, saudara. Seperti itu. Jadi iman itu betul-betul diusahakan, diperjuangkan. Sampai mendapatkannya. Dicari, ditemukan. Diusahakan, dikembangkan, diperjuangkan, gitu. Yang kedua, next. Ya, yang kedua. Yang kedua yaitu dengan doa atau persekutuan dengan Tuhan. Lukas 17 ayat 5 demikian bunyinya. Lalu kata Rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jadi iman itu selain diperjuangkan, yang kedua harus berdoa. Tuhan, tambahkan iman kami. Jadi untuk punya iman besar sehingga kita menjadi pahlawan-pahlawan iman, jangan lupa kalau berdoa itu jangan hanya Tuhan jawab ini, Tuhan jawab itu, Tuhan bikin ini, bikin itu, tapi juga selalu berkata, Tuhan tambahkan iman kami. Kami inilah orang-orang yang kurang percaya dengan mujizat-Mu. Selalu berdoa, Tuhan tambahkan iman, tambahkan iman, tambahkan iman. Next, yang ketiga, untuk memiliki iman yang kuat, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah
pendengaran akan firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan lewat khotbah-khotbah pendeta. Saya bacakan ayat ini, saudara. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan kata ini. Nah, ayat ini saudara seringkali disalahartikan. Untuk bisa punya iman kita hanya baca Alkitab. Boleh saudara, tidak dilarang baca Alkitab. Baca Alkitab bisa membuat kita punya iman. Tapi kalau saudara mau mengerti betul ayat ini jelas sekali kalau dibaca dari Roma 10 ayat 16 sampai 18 ini secara utuh. Maka ayat ini bilang iman yang timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus adalah iman yang timbul karena mendengar khotbah. Ya. Baca Alkitab timbul iman bisa, tidak salah. Tapi kalau saudara mau menerjemahkan ayat ini dengan benar, bahwa iman itu timbul bukan sembarangan, saudara, bukan hanya karena baca Alkitab sendiri. Iman itu timbul karena mendengar firman yang diberitakan oleh hamba Tuhan atau khotbah. Ya. Jadi iman itu timbul dan terbentuk karena mendengar orang lain bicara tentang firman. Harus orang lain yang bicara. Itu maksud dari ayat ini. Makanya dikatakan bahwa iman timbul karena pendengaran. Ya kan? Bagaimana kau baca sendiri kalau kau dengar, kau punya suara, kan tidak mungkin. Pendengaran berarti suara dari luar, bukan dari dirimu. Orang lain yang bicara kepadamu. Maka iman timbul. Makanya kalau kita baca sendiri firman Tuhan, bisa timbul iman? Bisa, tidak salah. Tapi kalau firman ini digenapi dengan baik dan benar, maka kuasa, the power of faith akan terjadi dalam hidup kita. Betul-betul kebangkitan iman dalam diri kita. Berapa banyak orang saudara yang ketika ikut ibadah tadinya lesu, lemah, dengar khotbah jadi semangat kembali. Imannya bertumbuh. Kenapa? Karena dengar khotbah. Coba suruh dia baca sendiri ayat firman Tuhan itu di rumah, belum tentu dia bangkit iman. Tapi begitu dia dengar khotbah, imannya bertumbuh, semangatnya bertumbuh. Saudaraku yang terkasih, ini kejadian ajaib. Jadi jangan remehkan khotbah hari Minggu, saudara. Jangan remehkan pemberitaan Injil. Karena lewat pemberitaan Injil itu ada kekuatan kebangunan iman. Ya, jadi saudara harus hargai iman itu. Timbul karena pendengaran akan firman. Dan itu kita harus cari, saudara. Usahakan. Kita harus cari kemana saya harus mendengar firman hari ini. Di gereja mana saya harus beribadah hari ini. Kalau saudara di luar kota. Jadi berusaha mendengar firman, saudara. Karena dengan mendengar firman, iman kita akan timbul. Kekuatan iman itu akan muncul dari hidup kita. Sehingga kita bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Next. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang keempat. Iman itu ya akan muncul ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kekristenan ya akan membawa kita dalam suatu pemahaman penting. Iman itu dikaruniakan Roh Kudus ternyata, saudara. Coba kita baca 1 Korintus 12 ayat 9. 1 Korintus 12 ayat 9, demikian bunyinya. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia
memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi roh, kata huruf besar rohnya, itu berarti Roh Kudus. Jadi orang kalau dipenuhi Roh Kudus pasti punya iman, karena roh mengaruniakan iman. Jadi saudara ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, ada iman dalam dirimu. Karena Roh Kudus pasti menghantarkan iman. Tapi kalau saudara, kita sebagai orang Kristen punya keraguan, punya kepanikan, kebimbangan dalam hidup, saya khawatir bukan Roh Kudus yang ada di dalammu. Karena ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus, saudara, dia akan punya iman. Ya, kita lihat dalam penutup. Jadi iman merupakan suatu kekuatan yang sangat dahsyat, saudara. Jika kita berfokus pada kekuatan dan pertolongan Tuhan Yesus, sebab iman kepada Yesus Kristuslah yang membawa mujizat terjadi. Ya, saudara. Ini penting sekali buat kita sekalian, saudara, bahwa saya ingin menyampaikan bahwa dalam pelayanan di tanah Papua banyak sekali pesan-pesan Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Ya, seperti saya selalu saksikan dalam hari-hari, setiap kali pelayanan hari Minggu selalu saya sampaikan bahwa banyak sekali visi Tuhan. Nah, dalam menyampaikan visi Tuhan dalam pemberitaan itu kan tidak mudah, saudara. Sekitar 7 bulan yang lalu saya mendapat sebuah penglihatan Bapak Felix Wanggai. Ya, Bapak Felix Wanggai, staf ahli wakil presiden. Tuhan nyatakan beliau akan menjadi pemimpin di tanah Papua, menjadi gubernur di tanah Papua. Dan persoalannya, saudara, itu kalau disampaikan tidak terjadi, kan persoalan, saudara ya. Ya kan, itu kan visi ya, visi. Kalau disampaikan terjadi, amin. Tapi kalau sampai disampaikan tidak terjadi kan repot kan. Nah, disinilah iman bekerja. The power of faith bekerja. Bahwa saya yakin pesan ini dari Tuhan. Kenapa saya yakin pesan ini dari Tuhan? Karena itu adalah, karena saya sudah mengenal Tuhan. Hubungan yang selalu dibangun hari demi hari dengan Tuhan yang menyebabkan kita tahu pesan itu daripada pikiran manusia atau dari Tuhan. Karena dari Tuhan saya sampaikan dengan iman. Dan puji Tuhan, saudara, kemarin Bapak Felix Wanggai sebagai staf ahli wakil presiden mengundang saya ke Jakarta karena telah digenapilah visi dari Tuhan bahwa beliau menjadi pejabat gubernur pegunungan, saudara, Papua pegunungan. Nah, saya diundang, beliau pelantikan, lalu kita datang ke ruangan, kita berdoa. Nah, beliau begitu sukacita. Tiba di kantor, ya, pertama dijemput dulu, dijemput dengan mobil staf kepresidenan. Wow, luar biasa, mobilnya bagus, saudara ya. Sampai di kantor, langsung di kantor wakil presiden masuk dan langsung ke ruangannya, diantar oleh staf-stafnya. Sampai di sana langsung sambut, peluk saya. Haleluya. Lalu kita berdoa dengan beliau. Saudaraku yang terkasih, itulah iman. Iman melakukan segala sesuatu, berbicara tentang nubuatan. Ya. Dan terjadi, saudara.